Sudah selesai, Bang. Oke, sudah masuk. Assalamualaikum, Bang Wawan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih. Mana? Nggak jadi pergi. Bang Wawan bisa on cam, Bang? Selamat sore untuk semuanya yang sudah hadir. Kita Selamat sore, Bang. Nggak ada jumpa ini ada. kita mungkin menunggu sekitar 2 atau 3 menit lagi sampai kawan-kawan yang lain bisa masuk. Kita juga ingin menyapa kepada Pak Didi. Terima kasih atas kesediaannya, Pak, sore ini mengisi di acara ngadem. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Kang Heri Majaklana. Ibu nggak bisa. Sudah menyempatkan waktunya juga. Sampai Untuk Kak Firma, Kak Bang Wawan, Kak Ainul, Kak Eo, terus Saranghai, dan Bu Si selaku moderator kita. Ya. Coba kanan. Sebelah aja. Sebelah aja kan? Udah. Biar jelas ini. Nah, udah coba. Soalnya. Ini dari bawah sampai ke Udah. Ini kemarin dari bawah. Ayo, keluar semuanya. Ada limitnya jepit di mana? Dekat mulut. Jelas, Bang. Halo, Bu? Bu Si? Ya. Kecil, Bu. Ya, Bang. Kecil-kecil follow suaranya, Bu. Kecil ya? Ya. Kecil suaranya. Mendingan tadi lumayan bagus. Nggak usah pakai lah. Nggak bagus nih. Ini berisik tapi udahlah. Karena mau hujan ini mungkin ya. Salam kenal Pak Heri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bang Wawan baru nampak wajahnya. Salam kenal untuk Pak Iya. Pak Heri. Terima kasih telah membersamai kami pada kegiatan kali ini, Pak. Ya, sama-sama. Salam kenal. Fadli. Gimana, Bu sih, Bang Wawan? Bisa kita mulai aja? Boleh. Bisa, udah jam 4:05 nih. Iya, ada jam 4 lewat, Iya. jam 4 lewat 10. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Selamat sore semuanya, selamat bertemu lagi di sesi Ngadem keempat, Ngabuburit Digital Edukasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh Forum Taman Bacaan Riau. Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Riau. Saya D. Mirza Rahmansyah dari Penggiat Lentera Aksara selaku host pada sore hari ini. Selaku host pada sore hari ini, sebelum membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum untuk kelancaran kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Didi Winarsyah dan Kang Heri Majakelana yang sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama membagi ilmunya. Saya selaku host, pertama-tama memberikan kesempatan kepada Bang Apujiwan Nuril Hamdi, atau biasa kami panggil sebagai Bang Wawan, untuk memberikan pemantik untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kepada Bang Wawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bang Mirza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah atas berkat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan ngadem yang episode keempat ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pujiwan Nurhamdi. Saya adalah salah satu pengurus FTBM Riau. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah membersamai kami, beserta panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga masyarakat beserta teman-teman pegiat literasi Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terkait tema yang akan dibahas pada sore hari ini, yaitu Undang-Undang ITE dalam Pendidikan Literasi Digital. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Undang-Undang ITE menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan. Fenomena yang terjadi seperti kabar bohong dan ujaran kebencian yang semakin marak terjadi menggambarkan pentingnya aturan agar terciptanya ruang digital yang lebih harmonis. Apabila kita melihat dari UU ITE dari segi kebermanfaatannya, Undang-Undang ITE dapat mengatur perilaku masyarakat pada ruang digital. Berdasarkan pemahaman kami, ruang digital yang harmonis dapat kita bentuk mulai dari kebebasan mengekspresikan sesuatu dalam membuat konten, kritik, dan saran yang membangun. Tentunya harus didasari dengan niat yang baik tanpa merugikan pihak lain. Terciptanya ruang digital harmonis merupakan tanggung jawab kita bersama. Besar harapan kami kita dapat mengambil bagian positif dalam diskusi kali ini sehingga menjadikan kita manusia literat yang memiliki ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyikapi sebuah informasi, tidak terpengaruh, tidak reaktif terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Sekian pemantik dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Apujiwan, Bang Wawan untuk pemantik ya. Pada diskusi kita sore hari ini, kita akan dipandu oleh Ibu Sihil Yuliawati yang merupakan ketua Bu ya? Oh, pengurus, sorry. Ya, pengurus FTBM di Kabupaten Pelalawan ya, Bu ya. Selain itu juga Bu Asi ini punya taman bacaan Bu ya di sana Bu ya. Iya. Nah, saya persilahkan untuk kepada
Bu Asih memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Mirza atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat bertatap muka secara virtual di ruang ini. Dan sholawat beriring salam, tak lupa pula marilah sama-sama kita membacakan sholawat Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu mendapatkan syafaat nanti di akhir atau di yaumil akhir. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, perkenalkan diri saya Yuliawati, saya berasal dari Kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai pengurus di Forum Taman Bacaan Masyarakat Pelalawan, dan saya juga sudah mendirikan Taman Bacaan Masyarakat di rumah saya sendiri. Mudah-mudahan taman bacaan ini bisa membawa anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang lebih maju. Terima kasih. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Heri dan Bapak Didi. Begitu juga yang saya hormati dengan seluruh panitia yang telah memperlancar pelaksanaan kegiatan kita kali ini. Kemudian para peserta yang ada di ruang ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber hebat kita. Hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Didi. Sebelumnya saya akan perkenalkan siapa sebenarnya Bapak Didi ini. Bapak Didi adalah nama panjangnya Didi Winarsah, ya Pak ya. Didi Winarsah STMT. Betul. Beliau itu adalah seorang direktur utama Dasnet PT Sumidat Permata Bunda, bidang Internet Service Provider di Pekanbaru Riau, dan juga Direktur TIKI PT Titipan Kilat Riau, bidang jasa penyelenggara pos Pekanbaru Riau. Dan beliau memiliki riwayat pendidikan di ITENAS, Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Teknik Sipil, dan juga ITB, Institut Teknologi Bandung juga, jurusan Teknik Sipil, yang mengutamakan manajemen rekayasa konstruksi. Beliau aktif pada kegiatan organisasi sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Riau, Sumatera Barat, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah di Kota Pekanbaru. Kemudian beliau juga Ketua Kuartir Daerah Hizbul Watan Kota Pekanbaru dan Wakil Ketua Pimpinan Seni Bela Diri Tapak Suci Kota Pekanbaru. Masya Allah ya Pak, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu yang disampaikan oleh Bapak Didi Winarsah nanti, dan untuk tidak memperpanjang waktu karena waktu juga berjalan terus, kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan materi secara utuh. Terima kasih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Mirza, Pak Pujiwan dari Forum Taman Bacaan Provinsi Riau ya. Saya juga kurang tahu nih. Oh, iya. Yang saya hormati Ibu selaku moderator dan Pak Heri Maja Kelana selaku salah satu pemateri juga, dan Bapak Ibu peserta yang hadir dalam acara Zoom meeting ini atau ngadem, istilahnya tadi ngadem. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, saya Didi Winarsa, tapi saya bicara di sini sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Saya mungkin kurang bisa membahas perihal undang-undangnya, karena memang kalau undang-undang kalau saya baca itu lebih kepada user yang dibahas.
Ternyata undang-undangnya ada 2 ya. Yang pertama tahun 2008, kemudian direvisi sebagian pasal di tahun 2016, direvisi sebagian pada tahun 2016. Saya mungkin bicara di bidang saya, yang mana saya sampaikan bahwa kami, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, yaitu sebuah asosiasi yang merangkum di mana ada internet service provider, atau mungkin Bapak Ibu kenal penyelenggara internet. Jadi dimanapun Bapak Ibu menggunakan internet, pasti anggota ABJI yang mensupport kegiatan tersebut. Tidak mungkin tidak ada anggota ABJI yang mensupport hal tersebut. Di Indonesia sendiri saat ini tahun 2018 itu anggotanya sekitar 300, sementara di tahun 2021 ini itu sekitar 500 anggota. Jadi pertumbuhannya cukup cepat. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar era digitalisasi, apalagi dengan adanya qadarullah ya, dengan adanya COVID ini, era digitalisasi ini mengalami percepatan, sehingga semuanya melalui internet, atau biasanya kalau kami menggunakan dengan IoT atau Internet of Things. Mungkin Bapak Ibu dulu belum guna, kalau sekarang TV ya, TV contohnya TV, sudah banyak sekarang TV digital menggunakan internet. Jadi tidak lagi menggunakan kabel antena, tapi sudah menggunakan internet. Ke depan arahnya juga nanti Bapak Ibu bisa jadi Ibu Asih punya kulkasnya itu sudah bisa menebak ini sayurnya sudah sudah busuk atau tidak, dengan menggunakan internet. Dan itu dikendalikan dari jarak jauh semua. Saya juga kemarin rencana lihat pameran mobil, kalau nggak salah satu mobil gitu, itu kita bisa melakukan starter dari luar kota. Jadi kalau seandainya mobil saya ada di Jakarta, saya nggak sebut mereknya apa, tapi saya ada di Pekanbaru, saya bisa memanaskan mobil dari jarak jauh dengan ada internet. Jadi memang betul-betul era digitalisasi ini atau industri 4.0 ini mengarah kepada Internet of Things dan menyerang kepada seluruh sektor, baik sektor pembangunan, sektor energi, bahkan sektor rumah tangga seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, memang secara sadar semua yang dilakukan melalui internet tentu akan mengurangi aktivitas manusia, mengurangi SDM. Nah, ini yang kita tuntut, mesti kreatif dan inovatif. Saya jujur saja, saya cukup salut ini literasi ya, literasi digital ini memang betul-betul harusnya digalakkan gitu. Karena memang informasi-informasi yang kita terima itu tidak semuanya benar gitu ya. Saya kembali sedikit perihal dengan adanya IoT ini, maka pola kehidupan berubah. Dengan perubahan pola kehidupan, maka informasi yang kita terima itu cukup banyak. Ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Nah, inilah perannya, inilah yang sangat diperlukan perannya pendidikan di literasi digital tadi. Nah, kami berharap memang ini betul-betul terus digalakkan. Saya ngelihat, sayang aja ya partisipasinya cuma masih 12. Nah, ini memang harus digalakkan kepada masyarakat, betul-betul bagaimana pendidikan literasi digital ini. Saya masuk ke survei dulu, hasil survei. Kami telah melakukan survei, dan ABJI ini melakukan survei sudah setiap tahun sejak 2016. Hanya saja pada tahun 2020 tidak melakukan karena adanya COVID, sehingga 2019 diarahkan pada perhitungan survei di tahun 2020. Saya bicara Indonesia saja, saya tidak bicara daerah lain.
pada tahun survei kami tahun 2019-2020, nanti hasil surveinya boleh saya share juga ke kawan-kawan di sini. Sebentar ya, saya share juga. Oke, sudah saya share. Tapi yang saya bahas cuma beberapa poin saja, tidak semuanya. Tapi Bapak Ibu bisa baca nanti di saya share datanya saya, karena itu banyak banget. Untuk Indonesia sendiri, di tahun 2019 hingga kuarter kedua 2020 atau semester 2 2020, penetrasi internet itu sekitar 73,7%, setara dengan 195.714.070 orang penduduk, kurang lebih. Pertumbuhan dari 2018 ke 2019, internetnya itu growth-nya sekitar 8,9%, atau sekitar 25 jutaan penduduk yang tahun 2018 ke 2019 menggunakan internet. Berarti kalau kita bilang 73,7% yang menggunakan internet, berarti sisanya yang tidak menggunakan internet lah. Sementara populasi penduduk Indonesia itu sekitar, dari data BPS 2019, sekitar 266.911.900 orang. Sedangkan populasi growth untuk penduduk dari 2018 ke 2019 itu 1,3%, sementara growth internet lebih kencang, sekitar 8,9%. Dari 7,3% tadi, untuk Sumatera, saya bicara Sumatera ya, untuk Sumatera itu hanya kontribusinya sekitar 16,2%. Jadi dari 73,7% itu, 16,2-nya itu kontribusi dari Pulau Sumatera. Sementara kita bicara Provinsi Riau, dari 16,2 itu, Provinsi Riau hanya kontribusi sekitar 1,6%. Jadi kalau saya bicarakan 73,7% penetrasi internet se-Indonesia, kontribusi dari Provinsi Riau hanya 1,6%. 1,6%. Kalau saya bicara berdasarkan penduduk dari data kami, itu untuk Provinsi Riau yang menggunakan internet itu kalau tahun 2018 sekitar 53,3%. Saya bicara Provinsi Riau ya. Sementara untuk tahun 2019 hingga kuarter kedua 2020 itu 65,3%. Jadi sekitar 65,3% yang menggunakan internet di Provinsi Riau. Saya lebih kecilkan lagi untuk Kota Pekanbaru. Kalau kita bicara Kota Pekanbaru, dari data yang kami ada, itu penetrasinya dari penduduk, 100% penduduk, itu 80% yang menggunakan internet. Berarti masih ada sekitar 20% Kota Pekanbaru yang masih blank spot. Ya, saya jujur saja, saya berada di Rumbai. Kalau saya mungkin pergi, saya kebetulan sering main kuda di arah WDO, wisata dakwah Kura, itu internetnya kurang, masih agak-agak blank spot kalau ke ujung-ujung lagi. Nah, itu memang masih kurang. Makanya kebetulan Muhammadiyah ada sekolah di sana. Itu sekolahnya kalau menggunakan meeting Zoom atau Google Meet ini, dia nggak support karena memang internetnya nggak tercapai. Nah, itu kita bicara data Kota Pekanbaru ya untuk 80%. Nah, apa sebab? Bukan apa sebab ya. Kuesioner yang kami tanyakan kepada publik, apakah Pemda di tempat Anda tinggal menyediakan atau tidak hotspot internet di ruang publik? Hampir 43,5% itu tidak disediakan oleh Pemda. Jadi masih kecil. Sementara yang menyediakan menjawab hanya 17,2%. Nah, sedangkan 38,9% menjawab tidak tahu dan 0,4 tidak menjawab.
Jadi dari sini kelihatan bahwa support dari Pemda untuk penyediaan internet, nah ini tentu berhubungan dengan literasi digitalnya, hanya 17,2%. Berarti masih banyak Pemda yang belum mensupport ruang publik untuk memasang hotspot internet. Kemudian kami bertanya kepada kuesioner tadi, apakah hotspot untuk internet yang di ruang publik yang disediakan oleh pemerintah di tempat tinggal tersebut mudah, sangat mudah, sulit, atau sangat sulit digunakan untuk berinternet? Jadi mungkin kalau kita bicara tadi yang 17,2% tadi kita ditanya, hanya menjawab mudah sekitar 2,2%. Yang menjawab sangat mudah sekitar 2,2%, sementara yang menjawab mudah sekitar 8%, sedangkan menjawab sulit 3,2%, kemudian menjawab sangat sulit 0,9%, dan 47,7% yang tidak menjawab tadi, yang tidak pernah menggunakan ruang hotspot publik. Dan 29,9% menjawab tidak tahu. Sementara kita tanya berdasarkan survei juga, menurut perkiraan Anda, dalam sehari 24 jam, berapa rata-rata lama waktu yang Anda gunakan dalam internet? Hampir yang menjawab kurang dari 1% hanya 7,3%. Sementara menjawab 1 sampai 2 jam itu 11,4%. Menjawab 2 sampai 3 jam 12,3%. Menjawab 3 jam sampai 4 jam menjawab hanya 12,4%. Menjawab 4 jam hingga 5 jam lebih 10%. Menjawab 5 jam hingga 6 jam 10,2%. Menjawab 6 jam sampai 7 jam hanya 6,7%. Dan 8 jam ke atas sekitar 19,5%. Nah, ini memang yang paling banyak menggunakan internet 8 jam lebih ke atas. Nah, berarti memang penggunaan internet ini sangat besar saat ini. Jadi memang kita harus mengarahkan literasi digital ini betul-betul termanfaatkan oleh publik. Saya mengambil kutipan dari Wikipedia. Apa itu literasi digital? Adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan yang dalam menemukan evaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh pada hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengomunikasikan konten dan informasi dengan kecapakan kognitif dan teknikal. Digitalisasi cenderung pada hal yang terkait dalam keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial ekonomi dalam dunia dan lingkungan digital. Nah, ini memang ini saya kutip dari Wikipedia ya. Kalau saya baca kerangka literasi digital Indonesia itu ada proteksi, safeguard, kemudian hak right, dan pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya yang produktif, jurnalisme warga, dan kewirausahaan, serta hal-hal terkait informasi. Nah, saya tadi ada disebutin oleh kata sambutan tadi Pak, saya lupa Pak apa namanya tadi ya, maaf, Pak Wawan ya, Pak Wawan tadi. Memang saya mengambil dari berita tahun 2017, saya bicara dari 2017 ya, itu penyebaran situs hoax, ada 800.000 hoax, situs hoax, 800.000, bukan main-main, 800.000. Saya cek lagi, ternyata penyebaran hoax itu tersebar lebih banyak di sosial media. Atau yang lebih banyak dari sosial media itu adalah Facebook. Mungkin sosialnya banyak, tapi yang lebih banyak lagi tentang hoax ini di Facebook. Sementara dari survei
KIC, apa itu KIC lupa, sebentar. Katadata Insight Center, dari survei Katadata Insight Center, 60% orang Indonesia terpapar hoax. Jadi lebih dari 60% orang Indonesia terpapar hoax ketika berkomunikasi melalui dunia maya. Jadi memang sangat besar warga Indonesia yang gampang terpapar hoax. Kalau di skor tertinggi 5 dalam survei tersebut, nilai terendah itu adalah 1, maka indeks literasi digital nasional itu baru pada 3,4. Ini baru sedikit di atas level menengah. Ada beberapa alasan kenapa orang percaya dengan hoax. Yang pertama yaitu informasi yang sesuai dengan opini dan sikapnya. Jadi kadang-kadang orang percaya dengan hoax karena opini dan sikapnya hampir sama, informasi yang dia terima itu sama dengan opini dan sikapnya. Kemudian yang sangat kita sayangkan, warga Indonesia itu malas meng-cross-check berita. Jadi kerap tidak melihat informasi dari mana informasi ini berada gitu ya. Kalau Bapak Ibu biasa buka Facebook yang tentang hoax, maka dia, atau misalnya contoh satu berita gitu ya, kita bicara misalnya berita tentang literasi digital, itu algoritma dari sosial media itu akan mengarah ke situ. Tapi kalau seandainya kita mengklik yang negatif, konten negatif, algoritmanya juga akan ke arah itu gitu. Kalau algoritmanya ke arah konten yang hoax, ya nanti arah ke arah hoax terus. Dan kalau opininya seperti yang saya sebut tadi, opininya sesuai dengan informasi yang dia terima sesuai dengan opini dan sikapnya, ya dia tak akan termakan dengan informasi tersebut. Kemudian juga kadang-kadang masyarakat Indonesia hanya membaca judul. Ketika sudah membaca judul, sudah memberikan opini. Nah, ini terlihat rendahnya tingkat literasi dari orang gitu ya. Karena malas membaca informasi secara utuh. Biasanya kalau wartawan, dia pasti akan membuat judul yang menarik gitu, judul yang menarik. Nah, sementara si masyarakat melihat judul yang sudah menarik seakan-akan informasi ini adalah benar. Padahal berita di dalam belum tentu sesuai dengan judul yang ditampilkan. Kemudian masyarakat juga percaya kadang-kadang informasi yang muncul berulang-ulang. Informasi yang muncul berulang-ulang, mudah percaya, oh ini berarti benar, oh ini berarti benar. Tapi belum padahal itu perlu di cross check. Kalau dalam Islam perlu ditabayunkan gitu ya. Nah, ketika muncul berulang-ulang maka masyarakat dengan sangat sederhana, apalagi sekarang sangat sederhana, membroadcast informasi secara masif gitu ya. Nah, ini sangat kita sayangkan gitu ya. Kemudian masyarakat juga hanya percaya pada sumber tertentu. Jadi sangat mengagungkan hanya sumber itu saja. Tidak mencari informasi yang berimbang dari informasi yang diterimanya. Nah, jadi memang seakan-akan juga tidak mempercayai sumber lain karena berbeda golongan, karena dianggap tidak sependapat. Nah, jadi dia anggap percaya yang dari informasi yang sesuai dengan opini dia saja gitu. Nah, kemudian juga masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan antara satir dan hoax gitu ya. Nah, ini juga menjadi kelemahan dari warga Indonesia, saya lihat seperti itu. Ketika mereka hanya mendapat informasi yang mewakili perasaan dia, maka mayoritas Indonesia akan langsung
membagikan gitu ya. Ketika dia terima informasi, oh sesuai dengan hatinya atau sesuai dengan perasaannya, langsung dia share gitu ya. Padahal kita tahu banyak informasi-informasi, banyak situs-situs sekarang yang sudah meng-cross-check informasi yang benar atau cek fakta gitu misalnya. Ada kalau nggak salah satu liputan 6 cek and fakta, ada juga gitu ya. Di Kata Data juga ada punya beberapa situs-situs untuk meng-cross-check, bahkan di Kominfo juga punya situs-situs itu. Kemudian masyarakat Indonesia juga kadang-kadang sering terbawa dengan semacam di-share berpahala gitu ya, di-like, amin gitu. Komentar akan membantu. Kadang-kadang masyarakat tuh percaya yang kayak gitu ya. Kalau tidak di-share ini dapat kualat gitu. Padahal kadang-kadang informasi yang diterima itu belum tentu benar gitu ya. Belum tentu benar, dan siapapun saat ini bisa membuat informasi yang dia inginkan ketika dia sebarin. Ini memang kelemahan kita. Inilah makanya pentingnya literasi digital ini, agar masyarakat mengerti mana yang hoax, mana yang tidak gitu ya. Ya. Ini perlu juga kami ingatkan kepada kita bahwa seperti yang saya bilang tadi, yang pertama untuk mengenali ciri-ciri berita bohong tadi ya diperiksa di informasi fakta gitu ya. Kemudian kenali sumber berita atau alamat situsnya. Kemudian juga kenali keaslian foto ini. Kadang-kadang foto juga masyarakat hanya dengan menginformasikan foto seakan-akan percaya gitu ya. Padahal fotonya sudah diganti misalnya, kemudian dirubah-rubah sedikit, memang lagi detailnya lebih bagus, lebih rapi, dan masyarakat kadang-kadang percaya. Nah, juga hati-hati dengan judul yang provokatif. Kadang-kadang judul yang provokatif itu terbawa oleh masyarakat. Kami dari ISP, saya sampaikan juga bahwa setiap hari, jadi bukan setiap bulan, setiap hari kami dari ISP itu memblokir situs-situs baik hoax, pornografi, itu situs dari Kominfo langsung memberikan kepada kami untuk diblok. Jadi kalau ISP kan itu bisa memblok situs-situs, dan ini hukumnya diwajibkan oleh Kominfo, ini tolong diblokir, sehingga ketika masyarakat menggunakan internet dari kawan-kawan ISP itu udah terblokir. Itu situs yang diblokir per hari itu bisa ribuan, bukan 100, tapi ribuan situs yang diblokir. Nah, ketika situs itu diblokir atau ditutup, itu mohon maaf, situs yang mirip dengan itu akan tumbuh lagi lebih banyak. Nah, ini yang memang orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham itu akan membuat terus informasi hoax, kemudian pornografi, padahal kami terus memblokir. Karena memang situs itu sangat mudah gitu ya. Kalau kita bikin situs misalnya taman bacaan, saya tinggal bikin taman titik bacaan, atau saya bikin taman bacaan, atau saya bikin titik bacaan. Nah, itu berubah-ubah, itu banyak sekali situs yang bisa diedit-edit. Nah, kami sangat berharap kepada kawan-kawan di dalam grup ini betul-betul bisa mengedukasi masyarakat agar informasi yang diterima masyarakat itu benar, dan mengajari masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan internet dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sukses buat kawan-kawan yang bisa mensosialisasikan ini, dan saya sangat berharap ini bisa makin masif gitu ya, sehingga masyarakat bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas penyampaian yang luar biasa. Ya, saya minta izin karena mungkin saya tetap standby, tapi ada beberapa yang harus saya kerjakan. Saya minta izin nanti kalau apa saya hidupin lagi videonya. Iya Pak, iya Pak. Baiklah, terima kasih Pak Didi. Untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Didi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti, tapi ya setelah penyampaian narasumber.
dicatat dulu boleh, atau silahkan nanti tulis, nanti akan menjawab pada sesi tanya jawab. Nah, kemudian sekaligus mengingatkan kepada peserta nih, silahkan isi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikatnya. Mari jangan lupa diisi. Baiklah, untuk yang kedua kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu penyampaian dari narasumber yang kedua, yaitu Bapak Heri Majakelana. Sebelum Bapak Heri menyampaikan, ada baiknya saya kenalkan siapa sih Bapak Heri ini ya. Bapak Heri ini akrab disebut dengan sebutan Kang Bojes gitu ya, Kang? Ya betul, Bu. Iya, jadi Bapak Heri Majakelana ini lahirnya di Majalengka 14 Januari 1986, masih sangat muda sekali ya Pak. Nah, beliau ini menamatkan pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pengalamannya sangat banyak sekali. Tapi di sini yang terakhir saya bacakan bahwa Bapak Didi ini adalah seorang juri ya. Sering dia menjadi juri di acara mendongeng FLS 2N yang diadakan oleh Kemendikbud baik di Pekanbaru provinsi ya ataupun di nasional. Kemudian Pak Didi juga seorang penulis, penyair. Banyak sekali ini saya baca, kalau saya baca mungkin habis waktunya ya Pak. Jadi diantaranya itulah. Jadi Bapak Didi juga selalu diundang sebagai tamu sastrawan Indonesia, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, yaitu di negara tetangga, baik Malaysia ataupun Singapura. Nah, itulah sekelumit tentang Pak Heri atau Kang Bojes ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Mari sama-sama kita simak. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman Forum Taman Bacaan Masyarakat Riau ya, yang sudah mengundang saya ke acara yang keren ini. Saya sering ngintip sebenarnya ke kegiatan ini ya, karena selain tugas saya di pusat juga ya, tugas saya di pusat melihat beberapa teman-teman yang aktif di di daerah gitu ya, di daerah melihat kegiatan-kegiatan yang asik, keren dan dapat menginspirasi pengurus wilayah yang ada di provinsi lain gitu. Kemudian mungkin saat ini atau hari ini bisa bergabung di sini. Sebelumnya waktu tanggal berapa, tanggal 23 gitu ya, waktu hari buku itu saya tidak bisa karena bentrok dengan acara di pusat. Jadi di sini saya akan berbicara mengenai literasi digital. Literasi digital dan mungkin akan ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Bukan mungkin ya, pasti kaitannya banyak sekali dengan Undang-Undang ITE, literasi digital ini. Saya akan share screen. Mau sama saya atau sama panitia nih? Boleh Pak Heri langsung. Langsung aja ya. Oke. Jadi sebenarnya untuk literasi digital itu populernya itu belum terlalu lama lah ya, sekitar tahun 97 gitu ya. 97 di mana namanya itu perangkat komputer sudah lumayan canggih gitu ya. Perangkat komputer sudah lumayan canggih. Internet juga sudah ada, cuma kalau di Indonesia saya tidak tahu masuknya tanggal berapa tahun berapa menjelaskan itu gitu ya. Di tahun 97 itu sebenarnya sudah masuk literasi digital yang itu ada di buku Paul Gilter gitu ya.
mengenai judulnya tentang digital literasi itu sudah masuk gitu ya. Dan itu menjadi rujukan gitu, rujukan siapapun yang kemudian meneliti ataupun melihat tentang literasi digital ya pasti ke bukunya beliau gitu ya. Rujukannya ke situ. Dan about literasi digital lah pokoknya ya. Ada di bukunya Paul ini. Lalu kemudian di tahun 2001 itu ada semacam marak gitu ya internet di kita, kemudian telepon genggam dan lain sebagainya juga sudah banyak di kita. Teknologi informasi komunikasi sudah lumayan cukup banyak di tahun 2001. Kemudian Bauden di situ memperbaharui dari apa yang ditulis oleh Paul Gilter ini. Nah, kemudian juga di tahun 2011, nah ini kalau tahun 2011 kita sudah handphone pintar atau smartphone itu sudah masuk di Indonesia dan sudah banyak beredar di Indonesia, gitu ya. Dan tentunya di handphone yang kita pegang sehari-hari itu, ya berbagai informasi itu masuk dengan cepat gitu ya, masuk dengan cepat ke situ. Yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Didi bahwa banyak sekali informasi-informasi yang benar juga hoax gitu di situ ya. Kita harus meng-cross check gitu. Nah, di dalam bukunya Douglas ini bahwa ada 8 elemen esensial mengenai pengembangan literasi digital. Salah satunya kultur. Itu ya, kultur ya pasti kita semua tahu bahwa kultur pasti akan berubah atau berkembang gitu ya. Lalu kemudian ada kognitif juga di sini, konstruktif, yang mereka cipta sesuatu atau ahli dan aktual gitu ya. Itu ketika berbicara literasi digital ya pasti kena gitu ya, yang berkaitan dengan aktual itu. Kemudian komunikatif, kepercayaan diri dan bertanggung jawab, lalu kreatif. Nah, di literasi digital juga sebenarnya diajarkan ada materi-materi mengenai kreativitas gitu ya, dan banyak sekali gitu mengenai kreativitas itu. Lalu juga kita dituntut untuk dapat kritis gitu ya dalam menyikapi konten, kemudian bertanggung jawab secara sosial. Nah, ini khusus untuk bertanggung jawab secara sosial mungkin nanti akan dipaparkan di bawah, yang kemudian akan berkaitan dengan Undang-Undang ITE itu ya. Nah, ini untuk prinsip dasar pengembangan literasi digitalnya sendiri, yaitu yang pertama itu terdapatnya pemahaman, gitu ya, adanya pemahaman. Prinsip pertama dari literasi digital, pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengakses ide secara eksplisit dan implisit dari media. Gitu. Kalau implisit itu yang tertulis, yang ada di dalam media, kalau eksplisit itu yang tidak tertulisnya. Lalu kedua, saling ketergantungan. Ya tentu ketika kita berbicara gawai, kemudian berbicara internet dan lain sebagainya, itu ada saling ketergantungan di situ ya. Ada saling ketergantungan, kemudian juga ada bagaimana sesuatu bentuk media berhubungan dengan media lain, kemudian juga berhubungan dengan idealisme dan lain sebagainya. Itu ada ketergantungan di situ. Lalu faktor sosial. Nah, dalam literasi digital juga dibahas mengenai berbagai tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi, tetapi juga di sini bagaimana faktor sosial ini juga mempengaruhi dari literasi digital itu sendiri gitu.
Ya, kemudian ini akan dijelaskan di bawah nanti. Bagaimana ruang lingkup atau peran dan fungsi dari literasi digital ini di keluarga, kemudian juga di masyarakat, juga di sekolah, gitu, akan dijelaskan di bawah. Nah, namun ketika kita berbicara literasi digital, kemudian berbicara internet dan jaringan-jaringan yang hadir di internet itu, ya tentu di situ akan menimbulkan satu kebiasaan di wilayah sosial itu sendiri gitu. Seperti sekarang domisili saya di Bandung, ya teman-teman sekolah atau anak-anak sekolah di Bandung sudah terbiasa dengan Zoom meeting gitu ya, atau berbasis daring gitu ya, pembelajarannya berbasis daring. Itu mungkin 3 jam dari kota Bandung di daerah Garut atau Sukabumi di pelosok yang juga tidak terjangkau jaringan internet, ya belum bisa gitu, belum bisa mengakses secara daring. Mereka tetap harus luring dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Kemudian tadi kalau adanya kritis berarti hubungannya dengan kurasi di sini ya. Kurasi atau kita memfilter gitu ya, memfilter mengenai informasi-informasi yang masuk ke kita. Karena tadi sudah disampaikan dengan sangat detail oleh Mas Didi bahwa kita setiap hari itu memegang gawai gitu ya, setiap hari memegang gawai dan kita tidak bisa lepas dari gawai, informasi apapun akan masuk gitu ke gawai kita, baik di WhatsApp gitu ya, Facebook tadi, kemudian Instagram dan sebagainya. Dan kemungkinan besar hoax masuk ya pasti masuk gitu. Cuma ya kita harus kurasi, kita harus filter mana yang mempunyai nilai yang bermanfaat untuk kita, juga mana yang tidak bernilai. Kalau yang tidak bernilai jangan disebar lagi ya, putus mata rantainya, jangan disebar lagi gitu ya. Itu. Nah, ini untuk ruang lingkup di keluarga. Udah, kalau untuk ruang lingkup di keluarga itu untuk internet sehat atau internet baik, ya kita harus bisa mengontrol sebelum ke anak-anak ya, sebelum ke anak-anak yang menggunakan, misalnya anak-anak itu sering menggunakan YouTube gitu ya, sering menggunakan YouTube, ya kita harus mengontrol YouTube, mana saja YouTube yang bisa diakses gitu ya oleh anak-anak. Jangan sampai semua konten itu bisa diakses oleh anak-anak. Itu. Lalu di sekolah juga sama. Di sekolah juga guru itu harus bisa mengontrol, atau misalnya internet itu di sekolah bisa digunakan ketika dia sedang mengakses bahan ajar gitu. Selebihnya tidak bisa diakses. Nanti takutnya sekarang juga ketika ada kuota internet gratis dari Kemdikbud itu banyaknya dipakai untuk main games kan. Kasusnya banyak terjadi seperti itu. Nanti takutnya ada dualisme yang dualisme yang disayangkan lah ya. Di satu sisi pemerintah membantu untuk pengadaan kuota internet, di satu sisi bukan diakses untuk keperluan pendidikan, tapi diakses untuk bermain games gitu. Lalu di warga juga sekarang banyak di masyarakat sekitar saya di sini di Bandung sudah ada menggunakan misalnya internet sehat. Jadi ada kampung internet gitu ya. Di mana di dalamnya di kampung internet itu mereka saling berbagi informasi, mereka saling melihat mana konten yang positif, mana konten yang negatif atau dapat dikatakan hoax itu sendiri. Itu sudah ada. Nah itu filternya ada di kita ya, dan kita bisa saling bersosialisasi dengan warga. Nah kemudian Undang-Undang ITE ini berkaitan dengan literasi digital, sangat berkaitan sekali.
Ya, dari asas saja di sini ya, kita mungkin sudah pada tahu semua ya, karena ini sudah banyak beredar di internet ataupun di mana-mana terkait dengan Undang-Undang ITE ini, dan kita bisa pelajari gitu ya, kita bisa pelajari mengenai Undang-Undang ITE supaya tidak terjebak atau tidak menjadi masalah dengan ITE ini. Nah, untuk asas sendiri itu ada asas kepastian hukum, ada asas manfaat, kehati-hatian, ada itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Ini di asas mengenai Undang-Undang ITE. Jadi teman-teman bisa searching di Google kalau ingin tahu lebih jauh mengenai Undang-Undang ITE, itu sudah banyak sekali ya. Kemudian ini saya yang berkaitan, dan saya pernah mengadvokasi teman saya di Bandung yang terkena kasus ITE gitu ya. Makanya beberapa pasal saya masukkan di sini. Nah, ini untuk pemanfaatan teknologi. Satu itu sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Memang betul ketika kita mengakses internet, ya kalau kata bukunya Yasrab Amir Piliang, itu di dalam bukunya Dunia yang Dilipat, ya kita sedang melipat dunia sekarang itu. Kita bisa berbicara di sini, ya saya berbicara walaupun saya tinggal di Bandung, tapi kegiatan dilaksanakan di Riau. Ini bisa cepat gitu ya, pelipatan dunianya sangat cepat, dan jangankan ini kegiatan itu, mengakses informasi apapun bisa gitu ya di internet itu. Bahkan sekarang sudah bisa tour digital gitu ya, kita bisa ke Mekah digital gitu ya, kita bisa melihat Ka'bahnya di sana, di pojok-pojok mana ada apa dan lain sebagainya gitu ya. Bisa sudah sampai ke situ gitu ya. Internet itu sudah sampai ke sana gitu. Kemudian juga pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pasar-pasar tradisional, kemudian juga pedagang-pedagang yang masih tradisional itu sedikit terkalahkan sekarang dengan perdagangan yang berbasis internet. Selain banyak sekali diskon, dan kita juga dicekoki setiap hari oleh notifikasi-notifikasi dari marketplace tersebut gitu. Ada diskon lah, ada inilah, dan sebagainya gitu. Kalau kita tidak mempunyai filter dan berjiwa kritis ya setiap hari kita ingin belanja gitu, apalagi disuguhkan dengan flash sale gitu ya, dengan ongkos kirim gratis dan lain-lain gitu. Gitu. Lalu kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Nah, saya curiga ke depan itu profesi polisi itu sudah tidak lagi menjadi profesi favorit di anak-anak gitu ya, bukan jadi cita-cita di anak-anak, karena sekarang semua sudah pakai e-tilang. Kalau di Bandung, Jakarta sudah dipakai e-tilang gitu ya. Dan masyarakat itu lebih takut dengan e-tilang daripada dengan polisi. Kalau dengan polisi kita ditilang bisa nego gitu ya. Dari 300.000 misalkan dinego jadi 20.000 gitu. Masih bisa gitu kalau dengan manusia. Tapi kalau dengan mesin, dengan robot gitu ya, dengan aplikasi itu udah nggak bisa ditilang. Kalau udah nggak bisa nego maksudnya. Kalau ditilangnya 300.000 ya mau tidak mau kita harus bayar 300.000 gitu. Dan di setiap penjuru di sini di Bandung sudah dipasang titik CCTV untuk e-tilang. Juga di lampu-lampu merah itu sudah dipasang CCTV dan ada fotonya juga gitu. Jadi kalau ada yang melanggar itu sudah langsung terkena gitu. Jadi peran polisi di sini mungkin hanya mengurai yang kemacetan dan lain sebagainya gitu ya. Itu pelayanan publik, beberapa pelayanan publik baik dari yang diadakan oleh swasta juga sudah menggunakan internet. Itu kayak saya juga ketika mau rapid antigen
harus daftar dulu lewat internet. Kalau daftar langsung di situ kena cas, dan casnya lumayan cukup besar gitu. Itu jadi kita semua sedang diarahkan sekarang itu ke wilayah internet gitu ya. Nah, untuk ini sama tadi di undang tentang ITE juga diatur mengenai dokumen dan lain-lainnya. Sertifikat elektronik, kemudian tanda tangan elektronik juga diatur di situ ya. Transaksi elektronik gitu ya juga ada. Nah, ini transaksi elektronik kemudian tanda tangan elektronik ini biasanya dipakai oleh apa namanya itu marketplace dan juga pinjaman online gitu ya. Suka dipakai di wilayah-wilayah itu tuh. Beberapa kali saya mengadvokasi teman-teman yang terjerat di wilayah itu juga. Karena dari segi hukum itu sudah sah gitu ya. Segi hukum sudah sah. Ini nanti bisa dibaca saja di sini di pasal 28, pasal 29. Kalau pasal 27 itu menerangkan mengenai konten-konten asusila, kemudian perjudian, pencemaran nama baik, kemudian pemerasan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang sering terkena undang-undang ITE itu yang pencemaran nama baik ini. Ya termasuk kawan saya yang dia juga sebagai pegiat literasi ya. Pegiat literasi dalam artian bukan anggota atau pengelola forum TBM, tapi dia aktif di buku gitu ya. Aktif di buku, dia dijual beli buku, kemudian juga dia di percetakan dan dekat dengan teman-teman di TBM gitu. Nah, dia pernah kena kasus pencemaran nama baik di itu ya, di apa namanya itu, di Facebook gitu ya. Pencemaran nama baik di Facebook sebenarnya tidak mengatakan orang itu siapa gitu ya, mengatakan orang itu siapa. Yang teman saya itu curhat gitu ya, curhat di Facebook, kemudian ada orang yang tersinggung karena mungkin di situ ada diksi-diksi yang menyinggung dia gitu ya, menyinggung dia padahal tidak ditujukan secara langsung ke orang itu gitu ya. Tidak secara langsung ditujukan ke orang itu, tetapi orang itu mengajukan ke polisi dan kasus itu ditangani oleh hukum. Lalu beberapa teman-teman pegiat literasi di Bandung, juga di Jawa Barat itu turun tangan, bahkan yang di pusat pun turun tangan untuk membackup teman-teman yang terkena kasus ITE ini. Karena kasusnya ya kita semua tahu bahwa kasusnya ini istilahnya pasal karet ya. Istilahnya pasal karet gitu di situ. Di yang lain juga di pasal 28 juga, nah kita semua tahu bahwa ras, kemudian agama, kemudian antar golongan, sara itu juga masuk kena di ITE ya, di undang-undang ITE itu. Yang paling fenomenal itu, yang paling fenomenal itu ya kasusnya Basuki Cahayapurnama itu, kasus Ahok gitu ya. Kasus Ahok itu di ITE. Lalu kemudian yang paling baru itu baru kemarin di Instastory-nya siapa ya, pokoknya ada orang di Surabaya itu terkena kasus juga ITE. Padahal di Instastory. Tetapi Instastory-nya dia mengejek gitu ya, mengejek orang-orang yang menggunakan masker gitu ya, mengejek orang-orang yang menggunakan masker. Gitu. Dia kena kasus ITE juga. Nah, kita harus ya ramah dan bijak dalam memanfaatkan teknologi, jangan sampai teknologi itu justru menjerumuskan kita. Jadi kita harus bijak dengan itu. Nah, ini pentingnya literasi digital ini menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif gitu ya. Itu. Mereka tidak akan mudah menemukan isu yang proaktif.
menjadi korban informasi hoax atau korban penipuan yang berbasis digital. Dengan demikian, kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan cenderung aman dan kondusif. Gitu. Lalu setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern sekarang ini. Jadi mau tidak mau ya internet itu ya dibutuhkan di dalam dunia modern seperti sekarang. Itu. Mungkin saya punya anak masih usia 3 tahun. Mungkin anak saya itu sudah tidak akan lagi melihat televisi, tapi dia sudah melihatnya YouTube gitu ya, melihat YouTube gitu. Dan ketika dia dewasa, tidak tahu lingkungan sekitarnya itu seperti apa ketika nanti internet itu sudah memang betul-betul bisa mengendalikan manusia gitu. Apakah seperti yang ada di film Wall-E gitu ya? Atau seperti yang di film K1 gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nanti ketika internet itu sudah merajai kita gitu. Lalu menjadi literat digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan dan komunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk gitu ya. Ya kita ambil yang bagus-bagusnya saja gitu ya, ambil yang bagus-bagusnya saja dari internet dan sebagainya. Walaupun kita semua tahu dari mulai yang A sampai Z itu ada semua di internet gitu. Dan hackers itu lebih pandai gitu ya. Misalkan Kominfo menutup situs ini, beberapa hari ke depan ada lagi gitu situs itu. Dan itu banyak sekali terjadi. Lalu manfaat selanjutnya itu perkembangan teknologi tidak hanya berbentuk komputer atau perangkat kelas, tetapi juga beberapa kemajuan pesat akan terjadi dalam perangkat lunak gitu. Dan itu pasti ketika internet itu merajai kita ya berbagai aplikasi itu pasti akan banyak lahir itu sebagai hukum alam. Atau kalau bahasa ilmiahnya mem. Itu ada turunan-turunannya gitu ya. Ada turunan-turunan dari ketika diciptakannya internet pasti ada turunan-turunan dari internet itu gitu. Nah ini beberapa kasus yang Ahok juga kasusnya lewat media sosial. Kemudian pegiat literasi yang tadi saya ceritakan di Bandung itu kasusnya juga sama, pencemaran nama baik lewat media sosial. Lalu kasus yang mengejek pemakai masker itu di Instastory juga sama, itu lewat media sosial. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas materinya yang telah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah Bapak sampaikan tadi bisa kita simak dan kita cerna dan bermanfaat untuk kita. Baiklah, untuk sesi selanjutnya kita tanya jawab dan sharing, kita diskusi ya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau tulis saja di kolom chat. Kami berikan kesempatan, kita ada waktu 10 menit untuk diskusi. Boleh juga dibuka mic-nya, unmute. Ya, Bu Epipa, silahkan. Silahkan Bu Epipa.
Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham semua kita nih. Nah, ini saya mau bertanya nih pada Pak Didi tadi mengenai internet itu ke Indonesia, Pak, kira-kira masuknya itu kapan, Pak? Untuk ke Indonesia sendiri gitu ya. Yang marak-maraknya di kita kan mungkin tahun 2000-an ya, tapi sebelum itu juga sudah masuk ke kita, cuman mungkin dimanfaatkan oleh hanya berbagai pihak saja gitu ya. Pemerintah juga mungkin swasta gitu. Saya nggak tahu persis tahunnya berapa, tapi kalau kita bicara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, itu sudah berdiri tahun 1996. Berarti jauh sebelum itu sudah ada internet. Tadi saya mau nambah sedikit perihal Pak Heri sampaikan tadi. Polisi akan hilang, ya bukan hilang, mungkin berkurang kali ya. Bukan hanya polisi, seperti yang saya sampaikan, bisa jadi security juga berkurang, karena akan ada CCTV yang mempermudah pekerjaan. Pendidikan juga. Pendidikan dengan adanya COVID ini, kita nggak tahu arah ke depan ya, apalagi Menteri Pendidikannya sekarang orang IT, dan menggabungkan Kemendikbud dengan Menristek, bisa jadi kita nggak tahu pendidikan itu nanti ada suatu pendidikan, yayasan pendidikan yang tidak mempunyai gedung. Kita kan nggak tahu juga. Jadi ini betul-betul era digitalisasi ini mempercepat dan memang harus membuat orang kreatif gitu. Kalau seandainya kita tidak kreatif, hanya berpaku, aduh gimana, jadinya tertinggal. Contoh misalnya guru-guru juga lah ya. Kalau guru-guru tidak, ini sekarang guru-guru kan mau nggak mau kan harus belajar bagaimana menggunakan Zoom meeting, bagaimana menggunakan Google Meet, seperti hal tersebut. Benar sekali. Oke, bagaimana Pak Heri? Ini ada pertanyaan lagi ya, mungkin ditujukan untuk kedua narasumber. Dari Ibu Megawati sore. Pertanyaannya, mengenai media digital TikTok berupa visual yang sangat disukai anak-anak kita ini, bagaimana ya caranya menangkis pengaruh tersebut? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Silakan, Pak. Siapa yang mau jawab? Monggo. Pak Didi kayaknya ahli TikTok deh, Pak Didi nih. Kalau saya enggak, Pak Eri aja yang jawab. Ahli mungkin TikTok, saya enggak ahli. Saya enggak pernah buka-buka TikTok. TikTok. Tik-tik-tik bunyi hujan ya, Pak. Oke, terima kasih Bu Megawati. Putat dengan gawai, anak ya pasti mencermin kepada orang tua ya. Ikut ya, Mencermin Pak, kepada ya. orang tua gitu. Jadi ya dia mau tidak mau, orang tua juga harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Itu saja, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Didi. Ya, saya nambah saja. Memang ini jadi masalah yang berat ya. Tapi saya sepakat dengan Pak Heri bahwa portal terakhir itu memang di orang tua gitu ya. Mau nggak mau sekarang ini era pendidikannya lebih banyak kepada visual ya. Jadi orang tuh nonton YouTube, anak-anak tuh nggak bisa dipungkiri tuh, saya yakin. Makanya memang harus difilter. Saya jujur saja, anak-anak saya sebenarnya nggak ngasih anak-anak saya bermain handphone, tapi mau nggak mau gitu, mau nggak mau karena COVID, era digitalisasi, wajib jadinya kan ya. jadi wajib gitu, jadi Ya, saya ya, harus betul. memberikan. Tapi saya jujur saja, saya membuat akun untuk anak-anak saya, tapi akun itu saya kontrol. Kalau di YouTube itu ada namanya aplikasi apa ini, Family Link. Family Link. Saya itu membatasi ketika anak yang misalnya anak saya yang 8 tahun, yang belasan tahun, saya bikin filternya malah di bawah itu gitu, di bawah itu. Sedangkan dengan filter itu saja, itu seperti yang saya bilang, algoritmanya masih kadang-kadang masih ada aja gitu.
sejauh mana kita men-saving itu tuh tetap aja ada yang konten-konten yang mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Tapi memang saya sarankan memang Bapak Ibu yang apa tadi Ibu yang bertanya tadi memang harus memfilter ya, memfilter kalau paling tidak seminimal mungkin difilter sudah cukup lah gitu maksud saya itu. Karena memang kita nggak akan mungkin bisa memfilter full gitu ya. Anak saya tuh yang laki-laki ya contoh ya. Ketika saya udah kasih handphone, udah saya filter, tapi dia main di lab di komputer, ternyata di komputer nggak kefilter. Tapi dengan komputer saya ada di sana, dia juga nggak berani buka kali ya. Nah, itu juga memang pertimbangannya. Karena kalau di handphone, kalau sekarang ya, justru kalau kita menyendiri menggunakan handphone itu lebih banyak mudaratnya. Lebih apa ya? Kalau dulu mungkin kita keluar rumah itu lebih banyak mudaratnya, tapi kalau sekarang di dalam rumah pun banyak gitu. Kalau apalagi menyendiri. Ini itu deh. Berarti kesimpulannya memang harus didampingi oleh orang tua ya Pak ya. Betul. Setiap anak. Harus orang tua juga harus sering-sering cek. Kalau saya sih kadang-kadang sini handphonenya saya cek, sini handphonenya saya cek. Memang harus ada juga seperti itu. Ya betul. Terima kasih Pak. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Reni ya Bu Reni. Silakan Bu Reni. Tadi Bu Reni sudah raise hand. Monggo. Baik, terima kasih Bu Si. Mohon maaf kameranya nggak dibuka ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Sambil. Baik, terima kasih. Materinya luar biasa. Kang Bojes ya, Kang Bojes sama Pak Didik. Memang saat ini kita tidak bisa pungkiri masalah digital itu, literasi digital itu memang sangat-sangat dominan. Memang apalah saat ini. Apalagi hal itu sudah masuk ke sekolah dengan program Merdeka Belajarnya Mas Nadiem gitu kan. Nah cuma gini nih Kang Bojes, Pak Didi gini kan, apalagi belakang-belakang ini kemarin agak viral gitu masalah hacker-hacker. Nah ini berkaitan dengan internet. Apalagi kalau kita di internet ini kan data-data kita itu kan secara online itu sudah nyebar. Saya baca-baca juga di internet itu katanya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu yang mengambil data-data itu secara online gitu kan. Nah mungkin itu jadi pertanyaan gimana solusinya kita tetap berinternet ria gitu ya, karena memang itu butuh, tapi data-data kita itu aman gitu. Nah kemudian mengantisipasi bagaimana media sosial kita itu jauh atau terhindar dari hacker-hacker gitu. Nih kemarin kan belakangan ini ya Bu Sih ya. Iya, saya kita sendiri itu media sosial kita, Bu Sih Yuliawati sendiri itu berapa hari FB-nya kena hacker tidak bisa apa gitu kan. Itu mungkin minta solusi dari Pak Didik sama Kang Bojes bagaimana supaya media sosial kita tuh aman. Kemudian data-data kita yang di dunia maya sana juga aman. Kemudian yang kedua, ini saya kan pengawas ini Pak dengan Kang Bojes, saya ini pengawas di sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu di masa sekarang pandemi itu kan pembelajaran daring itu yang memang betul-betul kita laksanakan gitu. Apalagi kami ini di Riau ini sudah zona merah, pernah malah kemarin peringkat pertama di Indonesia untuk kasus COVID. Jadi untuk pembelajaran itu memang daring itu menjadi pembelajaran yang utama gitu. Nah sekarang untuk meningkatkan bagaimana potensi kawan-kawan guru itu supaya mereka itu kalau saya pandang sih secara 100% dari 100% itu 50% mungkin sudah lebih lah ya peningkatan kompetensinya di bidang aplikasi gitu, menggunakan aplikasi di internet ini. Gimana motivasi nih dari Kang Bojes sama Pak Didi supaya kawan-kawan saya guru ini termasuk Bu Juli, alhamdulillah selama pandemi penguasaan IT-nya jauh melejit kan. Jadi dengan kegiatan itu tadi. Guru binaan termasuk guru binaan saya gitu kan, alhamdulillah dengan bergabung di FTBM literasi kami alhamdulillah kompetensi untuk literasinya semakin ini, apalagi dengan literasi digital. Mungkin motivasi dari Kang Bojes sama Pak Didi mungkin nih untuk karena banyak di dalam ini kayaknya guru-guru juga gitu yang bergabung di FTBM. Terima kasih Bu Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan Bapak, siapa yang mau menjawab? Pak Eri atau Pak Didi? Monggo. Yang jauh dulu lah, kasihan. Pak Didi itu kalau pada internet gitu ya. Jauh lama hacker. Ya, memang hacker ini mau nggak mau ya, Bapak Ibu juga harus pinter-pinter. Kadang-kadang kita
dari masyarakat ini ketika ada pop up gitu ya, pop up itu percaya aja main klik, nggak terasa terbawa bahwa kadang-kadang data informasi yang kita isi diberikan gitu. Nah, ini saya minta kawan-kawan juga hati-hati. Kemudian juga memilih aplikasi atau situs-situs yang mungkin harus lebih terpercaya gitu kan. Jangan sembarangan ngambil. Karena memang kalau situs yang terpercaya, insya Allah dia lebih menjaga kerahasiaan big data gitu ya. Nah, biasanya kalau apalagi yang sudah ada cabang di Indonesianya ya, jadi pemerintah Indonesia mewajibkan, nah itu insya Allah datanya lebih saving gitu ya, lebih terukur. Nah, sebenarnya ini memang kehati-hatian dari user gitu ya. Kadang-kadang kita ini cepat percaya, cepat kasihan. Saya jujur saja, saudara saya sendiri itu kemarin beberapa hari yang lalu dia terima SMS dengan tulisan aksara Thailand, padahal orang itu adalah PIN, apa istilahnya, notifikasi yang untuk merubah dari sosmednya gitu ya. Kalau WA itu kan ada notifikasinya itu, PIN-nya itu. Nah, ketika ditelepon orang, Pak itu salah kirim, ini tolong dikirim. Nah, kadang-kadang kita tuh percaya aja yang kayak gitu. Padahal itu dia tinggal mengganti nomornya tadi, PIN-nya memasukkan sehingga WA-nya berada di bawah kontrol dia. Nah, ketika WA itu bawah kontrol, ya otomatis data itu keambil sama dia semua. Nah, ini makanya masyarakat nih nggak bisa, harus pinter-pinter. Makanya memang literasi digital ini sangat penting. Bagaimana mengajari masyarakat mana situs-situs yang benar, mana yang tidak. Ketika ada situs yang tidak benar, silahkan diadukan. Kalau pemerintah kan sudah men-share bahwa untuk pengaduan situs-situs seperti itu, di aduan content@kominfo.go.id. Nah, itulah yang kami kerjakan setiap hari. Hampir ribuan situs yang harus kami blok. Ketika ada timbul lagi, kami blok. Seperti itu. Nah, perihal daring, ya seperti alhamdulillah di mana qadarullah di Riau ini tingkat penyintasnya sangat tinggi, mau nggak mau memang harus mengadakan daring. Nah, memang satu-satunya masukan yang saya berikan kepada ibu pengawas, mungkin disampaikan juga kepada guru-guru, memang kreativitas mengajar secara daring. Gitu. Mungkin ya, yang usianya muda-muda mungkin lebih kreatif ya, karena mungkin dia biasa menggunakan hal ini gitu. Tapi kalau yang tua-tua, ketika diajari untuk belajar lagi, dia agak berat gitu ya. Nah, perlu ada mungkin diusulkan oleh forum Taman Bacaan Masyarakat ini bagaimana mengajari secara daring yang lebih menarik, penyajian yang lebih bagus. Karena ketika penyajian yang lebih bagus, kemudian presentasi yang menarik, itu insya Allah akan menarik siswa-siswa untuk lebih cepat tangkap. Gitu. Nah, apakah dengan cara interaksi juga ya, bertanya, ditanya gitu di dalam daringnya. Mungkin itu saja mungkin masukan dari saya. Ya, terima kasih Pak Didi. Bagaimana Bu Reni? Ya, rasanya sudah cukup ya Bu Reni. Ini sebenarnya untuk masalah yang Bu Reni tanyakan dan Bu Mega itu sebenarnya sudah ada juga kemarin di Ngadem 3 ya. Silakan kembali ditonton, itu ada YouTube-nya dari FTBM Riau ya, Bang Mirza. Iya betul Bu. Di channel ya. YouTube FTBM Riau. YouTube FTBM ya. Baiklah, ini sepertinya ada tambahan dari Bu Nirma ya, bertanya ini tambahan. Tugas kita pegiat literasi, pihak sekolah membantu para orang tua di akar rumput untuk cerdas menggunakan internet. Nah, Bu Nirma, halo Bu Nirma. Tadi Bu Nirma kayaknya raise hand deh. Ya, Bu Nirma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja mengingatkan bahwa saya kan juga pernah menemani salah satu anak didik yang terkait undang-undang ini gitu ya. Iya. Jadi bahwa kita berhati-hati dalam mengomentari atau menggunakan media sosial, terutama dalam
mengomentari lah, karena akan kepolisian itu kan juga ternyata cukup mudah untuk mendeteksi orangnya, walaupun kita menggunakan akun-akun yang fake gitu. Jadi seperti yang sudah saya tulis tadi, bahwa tugas kita, terutama nih yang sudah ikut nih di acara Ngadem 4 ini, sama-sama kita menyosialisasikan namanya, atau mengedukasi masyarakat di sekitar kita bagaimana cerdas menggunakan internet gitu. Jadi kayak kalau yang tadi misalnya dia mengatakan gimana caranya melarang ya, atau membuat anak-anak itu nggak suka, jangan pakai TikTok. Saya kira bukan TikToknya yang salah, tapi kontennya supaya lebih positif gitu. Karena kan ada Bu Pamula dari FTBM itu, dia menggunakan TikTok itu untuk sebagai media pembelajaran gitu. Nah, kenapa tidak kita ibu-ibu ini menggunakan TikTok itu mungkin dengan bagaimana membuat anak-anak supaya bangun pagi misalnya gitu. Kontennya, saya kira kontennya yang kita isi dengan hal yang positif. Jadi kalau misalnya air itu gelas itu isinya hitam, kalau kita terus-menerus mengisinya dengan air yang bening kan akhirnya mudah-mudahan ya, kalau bisa dianalogikan, mudah-mudahan nanti air yang hitam itu bisa bening. Begitu Bu Sih. Ya, terima kasih Roman atas materi yang sedikit tapi padat. Baiklah, ini ada lagi tambahan sedikit ya. Kayaknya kita mungkin sini sudah di penghujung waktu nih, ada satu lagi ya. Bu Desmianti ya. Lalu Bu Desmianti ini kayaknya menambahkan, sebagai orang tua kita harus cerdas menggunakan internet dan menjaga anak-anak kita. Ya, kayaknya ini luar biasa. Oke, saya rasa cukup di sini pertemuan kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kita simpulkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber hebat kita, Pak Didi dan Pak Heri, yaitu tentang Undang-Undang ITE ya. Jadi seperti yang sudah kita dengarkan sama-sama tadi, bahwa penggunaan internet itu sangat besar. Di era digital ini kita memang harus lebih bijak ya, harus lebih bijak, karena kalau kita tidak ramah dan bijak dalam memanfaatkan teknologi itu, tentu kita akan terjerumus. Begitu ya Pak ya. Nah, jadi terutama itu kita harus memperhatikan 8 elemen ya, 8 elemen esensial tadi yang telah disampaikan oleh Pak Heri, dan juga bagaimana kita mengelola, memperhatikan internet itu baik di keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun di enforcement proses. Nah, baiklah, semuanya tentu harus kita saring. Apapun informasi yang kita dapatkan dari media sosial, kita harus sharing, harus filter dulu, harus disaring, dan betul-betul jangan diambil langsung, ditelan mentah-mentah, kemudian kita langsung ngejudge, dan kita kemudian ngebully. Sementara berita-berita yang kadang-kadang kita terima itu seperti kita sendiri menerima ya, kami sering menerima, oh ini ada internet gratis, apabila diklik terima. Ternyata setelah diklik, ini ternyata apa ya? Oh cuma hoax. Ketika kita melayani hoax seperti itu, malah kita sebarkan kemana-mana. Setiap grup itu menerima, setiap grup menerima. Nah, jadi setelah kita mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh narasumber hebat kita tadi, kita tahu bahwasanya kita memang harus lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan digital. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sebagai moderator, saya mohon maaf kepada Bapak narasumber apabila ada salah dalam memandu acara hari ini. Begitu juga kepada para peserta, terima kasih atas esensinya yang telah sama-sama meluangkan waktu untuk ngabuburit atau ngadem ya. Kita ngabuburit ini, ngabuburit, tetapi ngabuburit kita bukan jalan-jalan santai ya. Seperti bahasa Sunda, ngabuburit itu kan burit artinya sore ya Pak Heri, sore. Nah tapi kita ngabuburit di sini adalah ngadem ya, ngadem apa itu? Digital. Ya. Boleh saya tutup dengan sebuah pantun?
Ya, tunggu dulu sebentar ya. Oh, oke, maaf. Dulu sedikit. Jadi, ngabuburit digital edukasi masyarakat ini mudah-mudahan betul-betul dapat menjadikan kita ini manusia yang betul-betul bijak. Dan manfaatnya adalah untuk diri kita, keluarga, dan anak-anak bangsa. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan para peserta. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu pantun yang akan dibacakan oleh Ibu Des Mienti. Terima kasih Bu Des. Monggo. Oke, pantun spontan aja ya. Oke. Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Ke orang tua, kita pasti sungkem. Ayo kita majukan digital literasi lewat acara ngabuburit di Ngadem. Iya, terima kasih. Hebat. Ya, akhirnya saya kembalikan kepada host Bang Mirza. Silakan Bang Mirza. Terima kasih Bu Si dan juga untuk kedua narasumber kita, Kang Heri dengan Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih semua untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Mungkin tadi, mungkin sebelum kita tutup, kita foto dulu. Oh iya, Kita foto sama-sama untuk yang hadir. Belum Kak Sari. Semangat kali Kak Sari. Angkut ya. Kawan-kawan buka kameranya, kita sama-sama menampilkan wajah. Ini salam literasi. Salam literasi. Ayo mana nih yang lainnya wajahnya nih? Ayo. Oke, 1, 2, 3. Bentar, disimpan dulu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, kepada narasumber yang luar biasa yang sudah hadir dan memberikan ilmunya, membagikan ilmunya. Saya selaku host menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Pak Didi, Kang Bojes. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Kang Senang bisa bergabung. Maaf Iya. tadi terlambat karena sinyalnya loading di sini. Oh iya Ya ya. Bu, nggak apa-apa. untuk mungkin ada sedikit jawaban untuk pertanyaannya Kang Bojes ya. Yang mengenai internet itu kapan sih masuk pertama di Indonesia itu? Kalau sepengetahuan saya kan, internet itu masuk itu sekitar tahun 91 atau tahun 90 kan. Tapi itu memang yang pertama-tama digunakannya di instansi pemerintah. Karena saya ingat betul tahun 93 atau 94, saya pergi ke kantor orang tua saya, waktu itu sudah bisa internet gitu. Walaupun zaman itu masih dalam bentuk email dan X ya. BBS. Kalau dulu istilahnya BBS. Artinya board broadcast system. Mungkin kalau sekarang lebih seperti forum-forum di internet gitu. Itu yang saya alami ya. Jadi kalau memang ABZI itu ada dari tahun 96, 97 itu betul. Dan penyelenggara internet itu sendiri ya sudah dari awal tahun 90-an. Sekitar tahun 90-an kalau nggak salah saya. Mulai masuk gitu. Nah, terus pertanyaannya. Saya ada pertanyaan nih buat Pak Didi nih. Pak Didi masih bergabung, Pak? Pak. Kang Bojes bukannya buka puasa nih jam segini? Kang Bojes belum buka puasa kan? Ya, saya ada buka puasa bersama nih, jadi live duluan ya. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Didi, Pak, itu yang dengan DNS over HTTPS itu kan kontrol dari
IP provider itu kan berkurang, Pak. Itu gimana, Pak? Ini ya, menanggapinya gitu. Karena kan itu bisa jadi di salah satu celah juga gitu. Mengelabui filter dari IP provider. Sebenarnya filtering itu banyak, Pak. Tapi pemerintah sendiri kan minta ada sendiri ya DNS filter. Tapi ABGI sendiri punya DNS sendiri, namanya bersama, bersih, selektif, aman. Tapi yang terkenal ada juga tuh namanya DNS apa namanya, internet sehat. Nah, ada juga. Tapi itu bukan dari ABGI ya, tapi ada juga yang menggunakan. Sebenarnya DNS itu banyak, cuma DNS yang wajib, misalnya yang dari pemerintah, itu udah dikontrol. Dan itu yang biasanya kalau ke aduan konten @kominfo.go.id. Nah, itu yang wajib dilakukan oleh si ISP. Tapi ISP kadang-kadang bisa memfilter sendiri juga gitu, memfilter sendiri berdasarkan kemampuan dari si pelanggan. Boleh, pelanggan mau nanya, kami mau blokir, misalnya, Pak, kami mau blokir aja YouTube ini nggak membantu misalnya gitu, atau mau blokir TikTok, nggak bisa aja sebenarnya, tinggal disampaikan kepada ISP-nya. Tapi kalau yang sudah disampaikan pemerintah itu harus dikerjakan. Gitu. Ya, nggak, maksud saya gini, Pak. Itu kan dalam skema DNS biasa ya, artinya dalam jalur skema network biasa bahwa DNS itu kan dia tetap di layer, kalau nggak salah saya di layer 2 atau layer 3, Pak ya? Iya, Kawan. Di OSI layer itu di layer 2 atau layer 3. Nah, ini dengan adanya DNS over HTTPS, itu jadi DNS itu dia DNS dan filter secara DNS yang sudah dipasang oleh pemerintah, oleh ABGI sendiri, itu akan di-bypass. Karena dia melalui jalur HTTPS, tidak melalui jalur di layer 2-3 lagi. Itu kan yang terbaru ini soalnya, Pak. Oh gitu ya. Ya. Teknologi makin pintar, ya ibarat maling makin cerdas juga, Mas. Nanti mungkin pelan-pelan kita juga akan bantu bagaimana cara itu. Ya, soalnya itu kan sudah jadi fitur di seluruh browser yang besar sih, Pak. Iya. Mungkin bisa jadi perhatian juga dari ABGI dan dari pemerintah juga. Baik, makasih, Mas. Oke, kawan-kawan, selamat berbuka puasa. Sudah mencari bukaan kah? Saya izin duluan ya, Bang. Ya, terima kasih. Bu. Saya pamit, Pak Mirza ya. Ya, terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sari, Bang Wawan, nanti malam kita, Bu Asih, nanti malam kalau bisa kita ini evaluasi. Oh iya. Iya. Nanti kontak aja. Saya izin dulu ya, Bu. Iya, kita izin dulu ya saya. Iya. Terima kasih banyak, kita Bu. mau tutup lagi. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kak Sari, gimana? Iya. Saya tutup aja. Ya, kita perjumpaan live, kita Bang. malam ini. Kita live. Masalah ya. Kalau enggak, kita bisa hentikan live-nya sambil buka bersama. Oke, dah. Aku lupa. Buka bersama lewat Zoom ya kan, Bang Wawan ya? Tapi nggak bisa. Lupa ngabari Kang Aris. Nggak apa-apa lah. Kita tutup dulu. Masuk live kita ini. Udah. Udah aku tutup live ya, Kak. Oh, udah. Bos yang apa? Yang bisa tutup kan? Iya, lupa. Kak Sari nggak ngingetin tadi. Hari juga lupa. Semalam karena kata masuk suara Sari. Masuk, Kak. Mas Tri bilang kita minta buka puasa bersama juga. Tapi karena kondisinya Bang Wawan isolasi mandiri, Kak Wina balik ke Sembilahan, itu kayaknya kita memang saya terkurung hujan ini. Sari terkurung aja lah kan. Kak Wina hadir. Kak Wina hadir ada. Halo. Halo Kak Wina. Halo Kak Wina. Jadi kita Zoom-nya sendiri, Bang Wawan. Iya. Sejak kapan? Udah seminggu inilah Kak Wina. Dia dikunjungi apa? COVID. Maksudnya apa yang positif gitu. Kalau yang COVID. Ada rekan dekat. Dia ngabarin setelah sampai rumah dia ngabarin itu.
bahwasanya dia positif itu. Lah, Siswa PKBM. Ya orang tua wali. Oh. Yalah. Itulah. Apa Mudah-mudahan. nanti kita buka puasa bersamanya, kita rapatnya jam 4 gitu kan, atau jam 5. Nanti kita buka puasa depan Zoom masing-masing. Ya Kak, gitu Kak. boleh, boleh. Kayak mana lagi kan Kak, daruroh kayak itu kan Darurat. jadinya. Kabari aja Pak Akhir sekalian. Iya. Oke lah. Bagusnya tanggal berapa? Ini udah mau akhir juga usulannya. Sekalian. Nanti malam aja sekalian pas itu, Nak. Pas evaluasi kita cerita. Oke, siap ya. Persiapan berbuka kita. Sip. Saya buka dulu sekarang. Oke, alhamdulillah. Sukses. Alhamdulillah. Sari mohon maaf, Sari terlambat. Sari duluan bergabung tapi nggak bisa report Sari karena lagi apa tadi kegiatan. Dinda izin balik kampung ya, tapi disuruh mutar balik lagi. Entah dia ditutup mungkin pintu masuknya di sana. Balik lagi dia ke Pekanbaru. Balik. Dia udah berangkat, habis itu disuruh mutar lagi. Kapan berangkatnya tadi malam? Tadi pagi? Iya. Nanti malam katanya dari sore ini udah tutup katanya. Adik Wina. Oh. Itu dia pakai gerbang sekarang Bang Mirza, nggak bisa kita lewati gerbangnya. Kalau Bisa udah sih. ditutup. Iya, tapi Bisa memang sih. harus lewat. Masuk jalan hutan. Itu yang bahaya tuh. Orang yang biasa ke hutan yang tahu. Ini kan Bang Wawan, kalau kita biasa anak rumahan. Udah dulu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum, izin live. Ya. Saya tutup ya. Malam berapa Bang? Nanti malam seperti biasa jam 9, jam setengah 10 deh, jam setengah 10. Bisa rawe ya? Nah, bisa rawe. Kayaknya kita harus pakai Zoom apa? Kalau apa besok malam aja. Sari kabari Kang Aris. Bisa Enggak. kita kalau Zoom Enggak apa-apa, terlempar tuh. Gak apa-apa, Kak. Aku udah bikin akun satu lagi kok. Oh, udah aman, Bang. Udah aman. Udah Aman. bisa lebih. Ya, oke sih. Ada akun baru kan? Akun baru kan Oke. unlimited terus. Oke, sip. Oh iya, akun pertama ya. Iya. Kalau kayak gitu bikin juga banyak email Bang Wawan tuh. Kan Bang Wawan. Aduh, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan ini ruangan meeting saya tutup ya. Iya, Bang. Ya.